Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Hai momis, apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik selalu ya moms. Alhamdulillah ya, masih bisa berbagi sharing, baik itu budgeting ataupun kegiatan daily life. Mungkin aku pelan-pelan sedikit mulai sharing bagaimana kegiatan aku sehari-hari, seperti kayak momis juga sih gitu. Kalau ini tuh rutinitas setiap sore sih moms. Jadi setiap setelah sholat asar gitu ya, sore anak-anak itu pada main. Jadi kalau sebelum mandi itu pasti pada main dulu gitu. Setelah anak-anak main, ini masih ada waktu sedikit sebelum maghrib. Aku mulai menyicil untuk bikin budgeting buat teman-teman nih yang banyak banget sudah minta request untuk dibuatkan anggaran kalau misalkan pendapatannya itu per hari, dan bisa itu pendapatannya tidak tetap atau tetap gitu. Mohon maaf ya momis, aku tuh belum bisa menjawab semua DM momis untuk minta dibuatkan anggarannya, tapi pelan-pelan satu-satu aku mulai kerjain dari bawah, dari yang dulu-dulu request gitu. Untuk mengelola pendapatan tidak tetap atau pendapatannya tuh per hari, itu banyak banget yang request yang lebih sering. Makanya di sini aku bikin videonya supaya nanti buat teman-teman yang lain ada gambaran bagaimana cara kelolanya. Jujur aku tuh seneng banget ya kalau misalkan dapat DM momis untuk diminta anggaran, dibikin budget gitu, berarti sudah makin melek ya, untuk kita bisa mulai mengatur keuangan kita supaya lebih sehat lagi, supaya lebih teratur lagi, dan syukur-syukur kita bisa menabung ya moms. Di sini aku hanya sharing versi aku yang sudah aku coret-coret gitu ya, kira-kira kurang lebih beginilah alokasi secara realistis gitu ya. Tapi juga banyak cara untuk bagaimana kita tuh bisa mengelola keuangan kita, baik itu untuk pendapatannya harian, baik itu pendapatannya mingguan, ataupun pendapatannya bulanan. Tidak bisa jadi patokan dalam satu metode saja, apalagi yang namanya plek ketiplek yang bener-bener mencontoh dari satu sisi saja, karena kan kita itu punya yang namanya kebutuhan prioritas yang berbeda-beda, pendapatan yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda, ataupun perbedaan-perbedaan yang lainnya ya moms. Oke, kembali lagi ke pembahasan kali ini. Di sini tuh aku ambil contoh salah satu followers aku di Instagram untuk dibuatkan pencatatan dengan pendapatan per hari gitu. Dimana kondisinya di sini tuh dalam satu keluarga terdiri dari 5 orang dan 1 balita. Terus beliau juga punya hutang Shopee atau Shopee Pay Later gitu. Nilainya itu 400.000 sebulan. Kemudian WiFi 250.000 sebulan. Kemudian untuk pulsa listrik itu setiap bulannya 200.000. Kemudian untuk bayar daging 45.000 dan arisan 100.000 per bulan. Kemudian setiap bulan itu juga mengeluarkan uang untuk obat bapak beliau. Nah, beliau juga pengen untuk setelah budgeting ini tuh pengen punya dana darurat, terus pengen bisa bersedekah, pengen punya dana pendidikan untuk anaknya, dan berharap juga punya tabungan dalam saving jar atau tabungan target kali ya gitu ya moms. Jadi case-nya di sini tuh adalah beliau itu menanggung kebutuhan harian untuk belanja bulanan, untuk beli sayuran, masakan, dan memang ini keluarga yang memang tinggal di rumah orang tua. Jadi dana untuk kebutuhan rumah seperti sewa rumah itu tidak ada. Jadi sebelum budgeting itu, hal yang harus pertama kali kita lakukan adalah menulis dulu nih moms, list kebutuhan apa saja yang harus kita keluarkan di setiap bulannya. Walaupun itu gajiannya harian, tetap kita tulis untuk kebutuhan bulanan. Jadi nanti setelah kita punya list kebutuhan atau pengeluaran ya, baik itu pengeluarannya itu tetap ataupun pengeluaran tidak tetap. Tidak tetap di sini maksudnya pengeluaran itu kadang-kadang bisa berlebih, bisa over, atau bahkan bisa kurang, atau bisa dibilang budgetnya itu bersisa sampai akhir bulan.
Karena kalau misalkan kita tidak mendahulukan nih kebutuhan wajib atau kewajiban kita di awal, tahu-tahu uangnya sudah kepake untuk kebutuhan yang lain, padahal kita tuh belum menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita di bulan itu. Karena kita sudah mengutamakan keinginan kita ya pada waktu itu dan lupa untuk membayar kewajiban yang harus dibayar. Kadang-kadang karena hal inilah yang namanya hutang muncul, atau kadang di pertengahan bulan tuh kita kayak ngerasa budget kita itu kurang. Ya bisa jadi kurangnya karena kita mendahulukan keinginan-keinginan lapar mata kita, karena merasa karena setelah gajian berarti kita bisa mengapresiasi diri kita nih sudah bekerja keras di bulan kemarin dengan berkedok healing lah ya zaman sekarang bilangnya. Dengan healing kita tuh menghabiskan semua uang gaji kita di awal bulan. Makanya penting banget untuk dicatat atau di list dulu. Apalagi yang gajiannya tuh harian, penting banget untuk dicatat ke pengeluaran-pengeluaran atau kewajiban yang harus dibayar setiap bulan. Karena kan uangnya tuh nggak bisa kita langsung bayar dalam satu hari. Pastinya kita akan mengumpulkan dulu dari jauh-jauh hari supaya uangnya terkumpul dan dibayarkan dalam satu bulan penuh gitu. Kembali lagi ke case ini, jadi ini budgeting untuk pendapatan harian dengan gaji rata-rata per hari itu adalah 200.000. Di sini aku tulis pertamanya adalah kewajiban atau pengeluaran tetap ya. Maksud dari pengeluaran tetap dimana kita itu mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama setiap bulannya, tidak berubah nominalnya, makanya dibilang dengan pengeluaran tetap. Yang paling atas kita tulis dulu hutang yang kita punya ya, kalau misalkan punya utang ataupun cicilan, jadi itu yang harus dikeluarkan dulu. Nah di sini case-nya adalah hutang untuk pembayaran Shopee Pay Later atau hutang Shopee ya. Di sini nominalnya 400.000, jadi setiap hari harus dikumpulkan uangnya 14.000 rupiah. Begitu juga dengan untuk listrik, bayar daging, arisan, dan obat bapak, dimana setiap bulannya itu pembayaran atau uang yang dikeluarkan adalah nominalnya tuh sama. Dari semua pengeluaran tetap ini yang nominal tiap bulannya tuh harus bayar sekian ini, aku bagi menjadi 30 hari. Jadi setiap nanti kita gajian, setiap harinya setelah gajian, uangnya wajib banget untuk dipisah-pisah per hari seperti ini. Kurang lebih pembagiannya di 30 hari. Tapi misalkan ada tanggal yang memang melebihi tanggal 30 hari ini, bagaimana cara membagi atau menabungnya? Nanti aku jelaskan setelah pemaparan pengeluaran-pengeluaran ini ya moms. Lanjut, setelah kita mencatat atau mengelis pengeluaran tetap, selanjutnya kita bisa masuk ke pengeluaran tidak tetap atau nominalnya itu fleksibel, kadang-kadang naik, kadang-kadang bisa turun juga atau lebih rendah gitu maksudnya. Nah untuk pengeluaran yang fleksibel ini seperti apa? Kita bisa tulis untuk belanja bulanan, untuk belanja sayuran, untuk kuota internet, untuk jajan atau hobi atau hiburan gitu ya. Pertama untuk biaya makan, di sini aku tidak merubah ke anggaran dari momis atau dari beliau ya, karena beliau sudah menotis atau menyebutkan biasanya untuk biaya makan sehari-hari itu menghabiskan uang 60.000 untuk satu keluarga. Selanjutnya untuk belanja bulanan, di sini aku bikin budgetnya itu 350.000 selama sebulan. Jadi untuk belanja bulanan seperti beli sabun, beli deterjen, beli minyak goreng gitu ya. Mudah-mudahan minyak goreng stabil ya mom sampai 6 bulan ke depan, amin. Jadi di sini ada kepotong videonya, aku jelasin aja sedikit ya moms. Di sini tuh aku bikinnya tuh budgetnya sama selama 1 bulan gitu. Jadi di sini ada kolom kiri dan kolom kanan itu, dimana kolom kiri itu untuk total budget selama sebulan. Nanti pada saat gajian, karena gajiannya itu per hari, kita bisa memisahkan uangnya itu berdasarkan kategori seperti ini dengan nominal yang telah dibagi menjadi 30 hari.
Nah, untuk pengeluaran tidak tetap itu di bagian list terakhirnya aku bikin anggaran untuk dana tak terduga. Dana ini bisa kita pakai saat dimana kebutuhan kita itu meningkat, tapi untuk budgetnya itu nggak ada, jadi bisa dipakai dari dana tak terduga. Makanya untuk dana tak terduga ini tetap dirutinkan, ditabung atau dipisah uangnya ya moms. Selain itu, nanti dana tak terduga ini bisa kita pakai pada saat tanggal itu sudah menuju tanggal 31. Karena kan di sini pembagiannya itu 30 hari. Jadi bisa kita pakai uang pada saat tanggal 31 dari dana tak terduga. Setelah ditotalkan dari pendapatan tetap dan pendapatan tidak tetap, itu terdapat sisa budget sekitar 63.500. Dari budget ini nanti kita bisa alokasikan untuk sedekah 5.000, untuk dana darurat 20.000, kemudian untuk dana pendidikan 20.000, dan terakhir untuk sinking funds. Sinking funds ini nanti bisa dipakai untuk belanja online shop ya. Berhubung tadi di atas ada pembayaran untuk Shopee Pay Later, jadi mudah-mudahan dengan sinking funds ini belajar nabung, belajar untuk menahan diri sedikit aja untuk menunda keinginan-keinginan dari belanja, jadi supaya nggak menimbulkan hutang-hutang baru lagi. Di sini aku tidak menuliskan budget untuk balita karena balita ini dalam case ini ya moms, dalam case ini tuh untuk kebutuhan balita itu ditanggung oleh pak suaminya. Jadi sebenarnya di sini tuh intinya tuh gampang banget ya moms. Untuk budgeting itu kuncinya adalah kita nulis dulu nih anggaran atau kebutuhan tetapnya dulu, supaya nanti akan ada perasaan lega walaupun uang kita tuh habis atau menipis, tapi untuk kewajiban-kewajiban tuh kita sudah tunaikan di awal, pasti akan terasa lebih lega dan lebih terasa hilang beban di pundak gitu loh moms. Jadi nih untuk pendapatan harian pun walaupun sedikit agak ribet ya, terkesan kenapa sih harus dipisah-pisah uangnya dengan nominalnya pun tidak rata, ada yang 2.000, ada yang 3.000, 5.000, 10.000, sampai bahkan ada yang 500 rupiah pun kalau bisa memang diniatkan untuk rapih keuangan dengan memisahkan semua kebutuhan gitu. Memang agak sedikit effort walaupun ini akan setiap hari direfill ya. Akan setiap hari diatur jumlahnya. Mudah-mudahan momis juga bisa konsisten dan semangat. Jangan menyerah pada saat sekali budgeting, 2 kali budgeting kita yang namanya over budget atau kacau keuangan. Jangan pernah menyerah karena itu bagian dari proses. Nggak akan ada yang namanya berhasil sebelum melewati prosesnya. Begitu juga dengan aku, kita sama-sama belajar gitu. Oke, semoga bermanfaat ya moms. Assalamualaikum.